Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini. Alhamdulillah, kita sudah berada di tanggal 13 dari bulan Safar 1447 Hijriah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Masih di bab Al-Jam'u bainal khawfi war raja, memadukan antara rasa takut dan harap. Sekarang kita masuk di hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Betul Ibu? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza wudi'atil janazatu wahtamalaha an-nasu awir rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya waylaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu sa'iqa. Rawahu Al-Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jika seorang jenazah telah diletakkan di atas keranda dan telah dibawa oleh orang-orang atau beberapa orang di atas bahu mereka, maka jika jenazah itu baik, maka dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, cepat cepat antarkan aku. Wa in kanat ghairu salihatan, namun jika jenazah itu tidak saleh, tidak baik, maka dia akan mengatakan ya wailaha, ya wailaha, duhai celakanya, hendak kalian bawa kemana aku ini? Yasma'u sautaha kullu syai', segala sesuatu mendengar suaranya kecuali manusia. Seandainya mereka mendengarnya, pasti mereka akan pingsan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini dibawakan oleh penulis, yakni Imam Nawawi, di bab tentang menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Mana rasa takutnya, mana rasa harapnya? Yang mana, Bu?
Iya, jika jenazah itu saleh, maka dia meminta supaya disegerakan. Kenapa? Karena apa yang akan dia hadapi setelah matinya itu, yakni di alam kubur, adalah kenikmatan. Maka dia sangat ingin bersegera meraih kenikmatan itu, sehingga menghasilkan harapan. Sebaliknya, ketika jenazahnya itu ghairu salihah, jenazah yang buruk, maka seharusnya kita takut. Takut ya saat kita mati dalam keburukan. Kenapa? Karena saat diusung nanti jenazah yang buruk itu, dia akan menyela dirinya sendiri. Duhai celakanya aku, hendak kalian bawa kemana aku ini? Ya, dia merasa takut. Kenapa? Karena apa yang akan dia hadapi, ya sejatinya adalah sesuatu yang mengerikan. Ya, bahkan tanda-tanda keburukan itu sudah dia dapatkan saat proses dicabutnya nyawa. Dan begitu. Maka dua penjelasan ini sejatinya menghadirkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesalehan yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Pun sebaliknya menghasilkan rasa takut. Ya, jangan sampai kita ini mati dalam keadaan yang buruk. Karena ternyata keburukan yang akan didapatkan. Man yazra yahsud. Siapa yang menanam maka dia akan memanen. Apa yang kita tanam saat kita hidup, itulah yang akan dipanen ya saat orang itu sudah nanti mati. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita akan ambil beberapa pelajaran yang lain dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, tentang disunahkannya mengusung jenazah, membawa jenazah di atas pundak. Pundaknya siapa, Ibu? Pundaknya laki-laki, jangan pundaknya perempuan. Berat, ya. Yang biasa memikul itu siapa? Memikul beban ya laki-laki. Ibu jangan berat, gitu ya. Baik, makanya yang mengusung jenazah itu ya laki-laki. Laki-laki yang memang punya kekuatan, kemampuan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau diusungnya itu pakai mobil? Barakallahu fikum. Pada dasarnya selama masih bisa diusung pakai pundak, di atas pundak, itu yang terbaik ya sesungguhnya. Namun ada kalanya ya beberapa faktor tertentu ya memberatkan mungkin sebagian kaum muslimin untuk mengusung jenazah di atas pundak. Ya, kalau di kampung-kampung barakallahu fikum, di masa-masa saya kecil ya tidak populer istilah ambulan itu ya. Jaraknya 1 kilo saja biasanya tetap pakai keranda. Ya, diusung bergantian. Dan itu sejatinya yang sesuai dengan syariat. Tapi di masa ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya saya mengamati dan memperhatikan beberapa keadaan orang, kadang jarak kuburannya cuma 500 meter saja pakai ambulan. Ya walaupun nanti dari ambulan tetap diusung ke pekuburannya. Namun alangkah lebih baiknya ya dari awal sudah diusung di atas pundak. Karena itu yang disyariatkan. Allahu a'lam bis-shawab.
Sebagian ulama bahkan memberikan komentar yang panjang lebar ya terkait dengan pengantaran jenazah mengenakan mobil atau yang sejenis dengan itu dari kendaraan-kendaraan yang ada. Pertama, ini sesungguhnya kebiasaan orang-orang kafir. Kebiasaan orang-orang kafir. Artinya di dalam Islam ya dikenalnya dengan diusung di atas pundak, bukan pakai kendaraan. Sebagian ulama bahkan menegaskan ini termasuk perkara yang diada-ada di dalam ibadah. Ya khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kendaraan, mengantar jenazah pakai kendaraan, ini bisa saja menghilangkan tujuan pertama, tujuan utama dari pengantaran jenazah dan pengusungannya. Apa itu? Zikrul maut, yakni mengingat kematian. Jadi beda ibu, kalau ngantar jenazah, jenazahnya di ambulan, dengan jenazahnya di atas pundak kita ini. Itu beda ke hatinya, beda rasanya, beda juga bayangannya. Gitu ya. Mohon maaf, kadang di ambulan tuh orang hahaha aja gitu ya. Tidak teringatkan dengan yang namanya kematian. Tapi kalau orang mengusung jenazah, ini kerasa banget. Ya, bagaimana kematian itu begitu dekat rasanya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian cara seperti itu juga menjadi sebab yang sangat kuat untuk memperkecil jumlah orang-orang yang mengantarkan jenazah. Padahal mengantarkan jenazah ini fadilahnya besar. Fadilahnya besar. Kalau kita dari awal sampai akhir mengikuti prosesi penyelenggaraan jenazah, maka pahalanya 2 qirat. 1 qiratnya segede gunung Uhud. Gunung Uhud itu gede atau kecil ibu? Gede. Itu panjangnya 7 kilo. Tingginya 800-an meter di atas permukaan laut. Lebarnya 2 kilo. Itu gunung Uhud. Gede gunung ini. Kalau kita dapat pahala segede gunung Uhud, berarti kita dapat pahala yang sangat besar. Nah, bagaimana kalau dapatnya dua kali ya sebesar gunung Uhud? Nah, kalau orang kemudian tidak diusung jenazah itu, ya barakallahu fikum, akhirnya ya akan sedikit orang yang mengikutinya, sehingga banyak yang kemudian kehilangan fadilah. Barakallahu fikum. Namun tadi ya ada kalanya memang sangat dibutuhkan kita pakai ambulan. Misalkan karena jarak atau barakallahu fikum hal-hal yang lain, akses ke pekuburan misalkan sulit dilalui kecuali oleh kendaraan. Nah, itu keadaan yang lain. Barakallahu fikum. Maka ya sebetulnya disesuaikan. Kalau rumah yang meninggal itu di sisi kuburan, artinya jaraknya tidak jauh, ya tidak usah pakai ambulan, diusung saja langsung. Tapi kalau jaraknya jauh, baru naik turun, begitu ya, tidak masalah pakai ambulan. Allahu a'lam bis-shawab. Kemudian pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, mengantar dan membawa jenazah itu dikhususkan bagi rijal, dikhususkan bagi laki-laki. Adapun kaum wanita
ada larangan untuk mengiringi jenazah. Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha menyatakan, kami dilarang mengantar jenazah dan tidak diwajibkan kepada kami. Kenapa Ibu ada larangan? Kenapa ada larangan untuk wanita? Karena wanita itu berbeda dengan laki-laki. Wanita itu makhluk halus, gitu ya. Dikhawatirkan kalau ikut sampai pekuburan dia melakukan yang namanya niyahah, ya, malah gogoleran, ya, teriak histeris, nangis-nangis, ya, akhirnya menghambat ya orang-orang di dalam prosesi penguburan jenazah, gitu ya. Atau bisa saja tidak sadarkan diri, ngerepotkan orang yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka mencegah itu semua, maka sebaiknya perempuan itu tidak mengiringi jenazah sampai ke pekuburan. Kemudian pelajaran berikutnya, dari hadis yang mulia ini, di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperlihatkan ya bagaimana kedudukan dari hamba-hamba Allah. Ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Yang soleh tentu ada harapan besar pada dirinya. Sedangkan yang tidak seperti itu ada rasa takut terhadap apa yang akan menimpa dirinya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kekuatan itu sejatinya ada pada kesolehan. Ya, sedangkan kelemahan ada pada kemaksiatan. Kebahagiaan itu ada pada kesolehan. Dan sebaliknya, kesengsaraan itu ada pada kemaksiatan. Keselamatan ada pada kesolehan. Sebaliknya, kecelakaan itu ada pada kemaksiatan. Maka berusahalah untuk memiliki kedudukan yang saleh. Tangga-tangga kesolehan dalam perjalanan kehidupan ini harus kita betul-betul menapakinya. Dan berusahalah terus istiqomah menapaki tangga-tangga kesolehan ini. Jangan berbalik mundur turun ke belakang. Sehingga ada harapan besar saat nanti kita berjumpa dengan ajal kita. Ada harapan besar saat kita nanti dikebumikan, dikuburkan. Dan ada harapan besar saat nanti kita dibangkitkan setelah peristiwa kiamat besar. Untuk selanjutnya, tentu harapan besarnya kita berjumpa dengan Allah, melihat wajahnya yang maha mulia. Dan tentu dua jalan ini masing-masing memiliki konsekuensinya. Ya, orang itu dalam hidup kan ada yang milih jalan-jalan kebaikan, kesolehan, ada yang milih jalan-jalan keburukan, kejahatan. Ya, masing-masing ada konsekuensinya. Orang yang menempuh jalan-jalan keburukan ada rintangannya enggak, Ibu? Orang kalau mau jadi orang jahat, ketika dia sedang melancarkan aksi kejahatannya, kira-kira ada hambatannya tidak?
Ada, sama. Ya, polisi bisa jadi hambatan, bahkan warga di kampung bisa jadi hambatan. Kan begitu. Resiko orang itu jadi orang jahat. Orang mau nyuri motor gagal, akhirnya berujung babak belur kan? Nah, itu kan resiko hambatan. Orang yang menempuh jalan-jalan kebaikan juga ada resikonya. Berarti kan sama-sama beresiko. Sama-sama akan mendapatkan tantangannya, ujiannya, rintangannya. Dengan bahasa lain, amilatun nasibah. Manusia itu semuanya amilah. Mereka bekerja berlelah letih. Kullun nasi yagdu. Ya, semua berlelah letih. Semua menghadapi ujiannya masing-masing. Begitu ya. Namun nanti endingnya yang berbeda, finishnya yang berbeda. Baik, hidup ini capek enggak Ibu? Capek. Ya. Lelah hayati, kan begitu. Ya. Hidup ini memang capek. Kapan nanti kita istirahat? Ya di surga. Ya. Kita jadi orang baik, berusaha jadi orang soleh itu capek. Capek memang. Dan jangan khawatir, orang pengen jadi orang jahat juga capek. Capek. Jadi orang jahat itu capek. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sama-sama capek, sama. Tapi nanti finishnya yang berbeda. Ya. Kapan ibu enak makan? Saat lapar, kan begitu ya. Kapan ibu enak istirahat? Kapan enak istirahat? Saat sudah lelah, kan begitu. Ya sudah, tidak masalah. Di dunia ini kita berlelah letih. Yang penting lelah kita lillah. Insya Allah nanti jadi jannah, jadi surga. Dan itu luar biasa menikmatinya. Dan lelah letih itu sebentar saja di dunia ini. Sampai kapan, Bu? Ya sampai mati. Kalau besok mati ya berarti sampai besok saja. Ya. Jadi bersabar. Ya. Kita harus bersabar dan mesti bersabar. Sabar saja. Ya. Menghadapi segala macam ujian, rintangan, hambatan kehidupan. Justru ya dia menikmati. Ya, orang beriman itu menikmati setiap episode kehidupannya. Semuanya berbuah kenikmatan dan kebahagiaan. Karena kalau dia diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar. Orang sabar itu bahagia. Apalagi diuji dengan sesuatu yang serba nikmat, maka dia bersyukur. Syukurnya itu merupakan kebahagiaan bagi dirinya, kan begitu. Bahkan suatu ketika dia terjatuh, terperosok ke dalam kesalahan, salah langkah, salah jalan, dia segera kembali dengan taubat nasuhanya. Orang yang taubat itu orang yang bahagia. Jadi tidak ada yang mesti dirisaukan. Musibah dunia itu bukan sesuatu yang harus menjadikan kita terpuruk. Kenapa? Karena musibah dunia itu segede apapun aslinya ringan. Yang berbahaya itu musibah agama. Itu Ibu ya. Kalau sakit ya orang di luar Islam saja sakit. Sakit sama. Manusia semuanya sakit kok. Orang kaya ada yang sakit. Oh, kadang ngeri Ibu. Sakitnya orang kaya kadang lebih ngeri dari kita, gitu ya. Kalau orang miskin sakitnya paling gatelan, korengan, panuan, ya. Batuk pilek, gitu ya. Maka ya kalau urusan sakit semua orang juga merasakan sakit. Bencana alam. Oh, di Rusia itu ada tsunami. Jadi kan di Jepang ada tsunami. Alhamdulillah di kita tidak ada tsunami, gitu ya. Paling tsunami lokal, gitu.
Taib, semua mendapatkan, semua mendapatkan. Jadi musibah dunia itu merata, semua orang mendapatkannya, kaya miskinnya sama, pejabat rakyatnya sama. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, kalau soal ujiannya berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya disabari. Kalau yang menyenangkan disyukuri. Antara itu saja hidup kita itu. Ya Ibu, barakallahu fikum. Makanya ya itulah yang membuat urusan orang beriman itu sangat menakjubkan. Karena semua urusannya bernilai kebaikan. Coba kalau kita sakit Ibu, kalau kita sakit, diuji sakit, apa yang membuat kita terpuruk? Kalau kita bandingkan dengan kasih sayang Allah, ya. Mohon maaf, di sini sudah ada yang sepuh kan, Bu? Ya. Sepuh semua. Ibu, sakit dengan sehat lebih sering mana? Lebih sering sehat kan? Kenapa cuman diuji sakit 5 hari? Ya kita harus menjual iman. Ayo datang ke dukun. Ya. Kok rugi sekali? Ya. Sudah Ustaz ke dokter mana-mana enggak sembuh. Kan sehatnya lebih banyak. Kenapa enggak datang ke Allah? Gitu ya. Tidak bisa dihitung jari atuh sakit kita ini sepanjang hidup kita. Ibu yang sekarang 60 tahun. Coba bandingkan antara sehatnya dengan sakitnya. Pasti banyak sehat. Banyak sehat. Artinya apa? Allah itu nguji sedikit saja. Tapi kenapa dengan yang sedikit ini manusia sering lupa sama Allah? Ya. Kalaupun harta kita habis gara-gara ujian, apa yang perlu dirisaukan? Emang dulu kita punya apa? Ibu, aduh Ustadz, ya, tabungan saya kecoceng lagi. Ya. Kenapa? Pakai berobat. Siapa yang berobat? Anak saya Ustadz. Kayaknya nggak pernah nyangsang. Ya. Tabungan ini nggak pernah nyangkut. Gitu ya. Selalu saja ada. Kenapa harus risau? Kan untuk kebaikan anak kita juga. Kalau anak kita sakit habis sekian juta untuk menyembuhkan. Berikhtiar sembuh. Kenapa harus risau? Iya tabungan saya menipis. Menipis kan berarti masih ada. Gitu ya. Sekalipun harus habis semuanya. Emang kenapa? Emang dulu kita punya apa Ibu? Tidak punya apa-apa. Ya tidak. Coba kalau orang sadar ke situ, kenapa harus terpuruk? Ya, aduh malah bayarin dokter, bayarin rumah sakit. Ya tidak masalah. Kenapa? Ya. Wong dulu juga kita nggak punya apa-apa kok. Ya. Kalau sekarang pemiliknya sedang mengambilnya, kenapa harus marah? Semua yang ada pada diri kita ini kan milik Allah, pemberian dari Allah. Ketika Allah mengambilnya, barangkali mengambilnya barang sesaat. Sesaat saja untuk kemudian nanti dia diberikan limpahan berikutnya. Tidak ada masalah. Ini konsep hidup seperti ini penting Ibu. Ya, dan penting selalu diingatkan karena kita sering lupa, sering lalai. Gitu ya. Rekening diblokir saja stres semua, gitu ya. Kalau diblokir kira-kira masih ada atau hilang, Ibu? Kan masih ada. Kenapa stres? Gitu ya. Ayo saja disalah-salahkan semua orang, gitu ya. Yang rada berat kalau suami ibu disita negara, nah itu. Ya. Gara-gara dianggurin 3 bulan gitu. Ayo saja ya.
tidur saling membelakang, beda kamar lagi. Dianggurin 3 bulan, nah itu bisa disita negara. Ibu yang dirahmati Allah, ya, nikmati hidup ini. Apapun ya ujian yang Allah berikan, sakit ya wayahnya sakit, memang tidak ada yang mau sakit gitu. Jadi kalau wayahnya sakit, kita di qadarullah ya diuji dengan sakit, ya pasrah saja, ridho. Toh semua ini milik Allah, sehat kita milik Allah, ya, gigi pada permisi satu-satu, gitu ya. Ya sudah, tadinya juga tidak punya gigi, gitu kan. Jadi dinikmati, disabari kalau itu ujian, cobaan, disyukuri kalau itu kenikmatan. Sudah antara itu saja, syukur sabar, syukur sabar. Dan dua-duanya kebaikan bagi orang-orang beriman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, apa yang diucapkan oleh jenazah saat diusung, baik itu jenazah yang soleh ataukah jenazah yang tidak soleh, itu didengar oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia, ya. Berarti sebagian suara itu didengar oleh makhluk selain manusia. Ada justru yang tidak bisa didengar oleh manusia. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu itu semua menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya hadis terakhir di dalam bab ini. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrab ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalika, rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya. Demikian juga neraka, sama seperti surga. Berarti lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari tali sandalnya. Ketika disebutkan surga itu dekat, maka ini bagian daripada harapan. Ketika dikatakan neraka itu dekat kepada seorang hamba, ini bagian daripada rasa takut. Dua-duanya mesti ada. Kita berusaha berharap surga dengan wasilah-wasilah kebaikan, dan kita mesti punya rasa takut terhadap siksa api neraka dengan meninggalkan segala yang dilarang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa yang dimaksud bahwa surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya? Maksudnya di sini bahwa kebaikan sekecil apapun itu berpeluang mengantarkan pelakunya ke surga. Karena surga itu dekat, lebih dekat dari tali sandal kita. Maksudnya apa? Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kebaikan sekecil apapun itu bisa menjadi wasilah untuk yang mengantarkan kita ke surga Allah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang kemudian diterima di sisi Allah. Teruslah berbuat baik, istiqomahlah di dalam berbuat baik. Dan
ada harapan besar di antara sekian banyak amal-amal kebaikan itu yang pasti nyangkut ya menjadi pembela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, ada orang harapannya besar ya tapi tidak ada amal solehnya. Ya namanya bukan berharap, Anda berangan-angan. Angan-angan kosong. Maka terus berbuat baik, sekecil sesederhana apapun kebaikan itu. Nabi sampai menggambarkan walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah, tebar senyum. Begitu ya. Jangan jadi orang jutek. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bagaimana orang itu bertemu dengan kita, dia betah dengan kita. Supel kata orang. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu termasuk sedekah. Jadi kalau ada kotak infak nggak punya duit, senyumin saja. Gitu. Begitu Bu. Diisi gitu ya. Jangan disenyumin saja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terus apa maksudnya bahwa neraka itu juga lebih dekat kepada seorang hamba, lebih dekat daripada tali sandalnya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya bahwa keburukan sekecil apapun itu berpeluang mengantarkan pelakunya ke neraka. Keburukan, kejahatan sekecil apapun berpeluang mengantarkan pelakunya ke neraka. Na'udzubillah. Hadis ini terkait dengan bab menggabungkan antara khauf dan roja jelas. Ya bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika disebutkan surga itu lebih dekat kepada seorang hamba daripada tali sendalnya, ini menumbuhkan harapan, kan begitu? Menumbuhkan semangat besar untuk terus-menerus di atas kebaikan. Dan ketika neraka disebutkan sangat dekat kepada seorang hamba, juga ini menumbuhkan rasa takut dan juga menjadi pengingat bagi umat supaya selalu berhati-hati dalam bertindak, berucap, karena setiap amalan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jelas di sini berarti ya menggabungkan antara rasa harap kita dan juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah bab ini sudah selesai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti masuk di bab yang baru. Bab yang baru ini membahas tentang keutamaan menangis. Keutamaan menangis. Ibu suka nangis, Bu? Tiap tanggal tua Ustadz nangis gitu. Ya. Iya, menangis seperti apa yang kemudian akan menghasilkan fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti insyaallah taala akan kita bahas di kesempatan berikutnya saja. Pengajian kita cukupkan sampai di sini saja. Baik Ibu, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.